memang demokrasi itu karena bisa diambil dari berbagai perspektif. Tapi dalam perspektif politik atau dalam pemahaman yang sempit, makna nyempit, itu bahwa demokrasi itu pemerintah dari untuk oleh rakyat. Maka itu hakikat dari demokrasi itu sebenarnya apa sih? Partisipasi masyarakat. Makanya di dalam konstelasi pemilu, ya, di mana negara manapun yang menganut sistem demokrasi, sebenarnya ya hakikat dari sebuah negara demokrasi itu adanya partisipasi masyarakat. Nih, jadi bagaimana masyarakat terlibat di dalam pemerintahan, terlibat bisa mengawasi sebagai ada perwakilan di situ, jadi ada keterlibatan. Nah, dalam pentingnya komunikasi dan informasi dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia, adanya pengakuan dan jaminan masyarakat dalam menyampaikan ya opini pendapat. Jadi dalam negara demokrasi, kan tadi saya katakan bahwa dari untuk rakyat. Ya. Dalam konteks komunikasi dan informasi dalam sistem negara Indonesia, apa karakteristiknya? Yaitu negara memberikan pengakuan dan jaminan masyarakat dapat menyampaikan opini atau menyampaikan ekspresi pendapat atau berserikat, berkumpul. Nah, pertanyaan ini apakah semua negara ada? Ini yang jadi pertanyaan kan. Karena di awal saya sudah pernah mengatakan bahwa tidak ada yang sama SKI itu. Negara Indonesia, ya, negara-negara mana tidak ada yang sama. Nah, bagaimana dengan negara demokrasi, Pak? Kita sama-sama dengan negara demokrasi. Ya, kalau dari makna demokrasi, saya rasa sama. Tidak ada yang membedakan. Karena hakikat dari demokrasi dalam pemahaman seperti itu, bahwa demokrasi ini dari untuk oleh rakyat. Di mana negara atau rakyat terlibat di dalam apa? Roda politik pada pemerintah atau negara. Karena ada partisipasinya. Contohnya di pemilu. Pemilu, rakyat boleh memilih dan dipilih. Ya kan? Apapun di situ. Dan rakyat juga dijamin haknya. Ya kan? Jadi dijamin. Dijamin apa? Dijamin dalam menyampaikan pendapatnya. Dijamin untuk berserikat. Nih, hak masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi mereka dilindungi. Makanya bahwa masyarakat menyampaikan pendapat, berserikat itu bagian dari hak individu yang melekat dalam diri masyarakat. Dan itu tertuang di dalam pasal 28, ya, terutama 28F yang sudah melalui perubahan. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran bersedia. Nah, dalam konteks ini mungkin kita selalu bertanya, ya kan? Komunikasi bagian dari proses perubahan. Maaf, ini salah ini. Ya. Nah, ketika peran komunikasi dalam negara demokrasi itu hakikatnya bagaimana partisipasi masyarakat itu terlibat. Ya. Dan ini bisa kita ketahui dari bagaimana negara kita secara konstitusi menjamin, ya, dan bagian melekat dalam hak asasi masyarakat. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang demokrasi, secara etnologi kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Memang kalau kita bicara tentang demokrasi, ujung-ujungnya arahnya kepada kekuasaan. Bagaimana untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan ya dengan demokrasi? Ya, salah satunya ada partisipasi masyarakat. Ya, contohnya di dalam pemilu. Ya, pemilu itu secara demokrasi, ya kan, langsung. Ya. Ini artinya pemerintah oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka dalam yang dipilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintah yang secara langsung atau direct demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jadi dalam pemahaman demokrasi itu ya, di mana bentuk penyelenggaraan pemerintahan itu secara langsung ya bisa dari, oleh, untuk rakyat. Ini bila kita melihat makna dalam demokrasi. Silakan kalau ini tanyakan. Jadi bahwa nanti ada yang membedakan bagaimana pola komunikasi dalam sistem komunikasi Indonesia, yang mana negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Ini. Kalau negara demokrasi, ya kan pasti ada berbedanya. Kita misalnya founding father demokrasi itu negara Amerika Serikat, ya kan? Nah, mungkin masyarakat boleh memilih ya, presidennya, tapi dalam teknik pelaksananya berbeda dengan kita, ya kan? Kalau kita itu siapa yang paling banyak itu yang jadi. Ya, kalau di Amerika Serikat tidak, itu pakai distrik. Ya, makanya dulu Hillary Clinton sama Donald Trump pada waktu itu sebelum Joe Biden nggak salah, harusnya dimenangkan oleh Hillary Clinton kalau one man one vote paling banyak, karena Hillary Clinton paling banyak, selisihnya 2 juta lebih. Ya. Tetapi dalam sistem distrik Hillary Clinton kalah. Nah, di Indonesia masih one man one vote. Artinya apa? Siapa suara yang paling banyak? 50 plus 1. Plus 1. Makanya kadang-kadang satu suara itu sangat berarti. Kenapa berarti? Ya kalau sama-sama kuat, nah, satu suara itu sangat berarti. Nah ini yang perlu diperhatikan. Makanya dalam peran komunikasi pada negara demokrasi, bagaimana komunikasi itu ya diterapkan di dalam negara-negara demokrasi. Nah pemahaman demokrasi tadi itu bagaimana demokrasi itu ya dalam pendekatan teori ya bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu secara langsung dari, oleh, untuk rakyat, atau dalam pengertian sempit demokrasi itu ya bisa dikategorikan bagaimana dalam sistem pemerintahan itu diartikan dari, oleh, untuk rakyat. Dasar dalam teori demokrasi itu merujuk pada reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktator. Jadi kenapa ada demokrasi? Kita sudah mengalami pasang surut dalam sistem politik di pemerintahan negara kita. Ya. Jadi mulai ada otoriter, ya, pemerintah terpemimpin. Ya. Ini akhirnya demokrasi menjadi pilihan yang kita ambil. Ya. Kita pernah jadi negara serikat, ya. Kita pernah jadi suatu negara kerajaan. Sebelum merdeka, kita kerajaan. Misalnya gitu. Jadi merujuk dari adanya kekuasaan yang diktator. Pada saat itu demokrasi yang dipraktikkan secara langsung dengan hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi